Salam sadis, salam weekend. Waktu cepat berlalu ya, nggak terasa udah Sabtu lagi hari ini ya. Market buangan ya, tadi koreksi dia setelah ini ya, keluar PCE ya. PCE habis keluar belum selang ini beberapa jam habis ini seperti yang saya perkirakan uh, FOMC member itu salah satu Fed President ya, Loretta Mester salah satu Presiden Fed yang cabang Cleveland, Ohio ya. Dia interview, maka dia punya nada juga masih hawkish, masih ini ya, yang dibahas juga interviewnya itulah result daripada FOMC meeting minutes itu, ditegaskan lagi poin-poinnya itu. Jadi sebenarnya habis pengumuman kemarin itu memang market dimainkan juga sama Fed. Dia ngomong si Jerome nggak waktu habis naikkan interest rate dia nggak hawkish, justru dia lebih dovish waktu itu. Memang ya setelan market sekarang justru lagi agak hawkish ya, itulah namanya. Mereka juga ikut andil di market itu ya kan. Jadi hari ini kita buat video market cap di 1 triliun,059, volume 56,7 billion, BTC dominance 42,1, agak turun ya, agak turun, tapi altcoin ya untung juga lah, nggak terlalu diskon, nggak terlalu terpressure ya. Tapi ya ini yang nunggu serok justru harap terpressure, bisa serok lebih murah ya. Ya itulah. Jadi ini BTC di 23.118 ya. Tadi pagi nutupnya daily 23.100 ya. Ini Ethereum di 1.600, BNB 301 ya. Ya nggak terlalu inilah. Jadi overall kalau BTC dalam 24 jam terdiskon 3%-an, 3,2% ya. Ethereum terdiskon 2,6%, BNB juga sekitar 2,6% terdiskon, XRP 2,6%, Cardano 3,9%, hampir 4% ya. Polygon 6%-an lebih ya. Oke, 3%-an. Ya, jadi taksiran kisaran kalau kita lihat rata-rata terdiskonnya lebih kurang 3% sampai 7% ya. Rata-rata overall 3 sampai 7% terdiskonnya. Jadi kalau dilihat market ke arah mana, sebenarnya masih downtrend kalau lihat kondisi gitu, dengan market ngikut balik. Nah, kemarin saya lumayan lah dapat cuan. Saya short emas kemarin ya, ada rezeki lah di emas ya. Nah, kripto saya agak ragu dia ikut atau enggak, maka saya lihat dulu, ternyata ngikut dia ya. Dia ngikut dengan kondisi market terdiskon lagi ya, koreksi lagi, yang dimana tadi malam satu jalur semua ya. Stock market terdiskon, Dow Jones 1%-an, S&P juga 1% something, Nasdaq agak terdiskon 1,6%, precious metal, logam mulia pada terdiskon semua gitu ya. Terus kripto, BTC juga terdiskon gitu. Makanya ini karena data ini minggu ini memang berubah arah haluan. Yang bulan kemarin wah Fed akan pivot, market ya begitulah, market selalu saat kalau mereka mau mainkan ke atas yang ditiup positif ya kan, akan Fed ini itu. Terakhir sebelum ini ya Cina ya kan,
90 billion ya, 90 billion nggak semua masuk kripto tapi udah terlalu dibesar-besarkan. Nah, saya ingatkan hati-hati gitu, jangan sampai kena top kan, gitu aja. Nah, ini udah masa mulai arah negatif lagi market gitu, karena udah dilihat strong ini ya kan, dengan data ekonomi yang masih ini, inflasi belum berapa bisa ketekan. Justru kita lihat tadi pagi saya cek CME yang awalnya diperkirakan 0,25 basis point dinaikkan di bulan Maret, berapa itu agak turun, justru 0,50 agak naik lagi dikit gitu ya. Itu market ya Pak. Jadi dengan core PCE yang salah satu indikator yang dipakai Fed ya kan, ini salah satu indikator penting, core PCE, core CPI, core PCE, unemployment rate itu ya, angka pengangguran itu salah satu indikator penting acuan dari ini kan. Makanya dengan data yang menguat kayak kemarin waktu Kamis, angka pengangguran justru datanya menurun dibandingkan yang minggu lalu, lebih ini lagi gitu ya kan. Nah, ditambah lagi Jumat ini core PCE juga naik gitu ya. PCE itu personal consumption expenditure ya. Jadi yang bulan kemarin 0,4 juga forecastnya diperkirakan nggak naik sama kayak bulan lalu 0,4, justru naik core-nya itu 0,6, lumayan gitu ya kan. Itu yang month over month. Sedangkan core PCE-nya price index years over years itu diprediksi ada penurunan. Yang bulan kemarin 4,6 diperkirakan forecast-nya 4,3, justru masih naik 4,7 gitu. Iya kan? PCE price index-nya juga month over month atau years over years juga mengalami kenaikan, terutama month over month. Jadi di sini month over month, jadi secara bulanan udah mulai naik gitu. Ya years over years hitungan tahunannya nggak terlalu ini, justru agak signifikannya bulanan. Nah, kelihatan ini bulan Januari ini peningkatan lagi inflasinya gitu, ya kan? Januari. Nanti Februari ini bulan depan kita lihat Maret, lihat di bulan itu salah satu nanti acuan juga Fed sebelum dia ambil keputusan kenaikan suku bunga. Jadi bulan depan Maret masih ada CPI untuk data Februari, ya kan, sebelum dia ambil keputusan juga nanti PCE-nya yang Februari, ini kan yang bulan Januari. Jadi secara month over month mengalami kenaikan lagi, yang di sini nyata seperti yang saya katakan, inflasi belum berhasil mereka tekan karena seperti yang saya bilang, supply chain mengalami shortage gitu. Supply chain shortage yang Fed dapat lakukan naikkan suku bunga kalau maksudnya untuk tekan demand, yang artinya tekan demand, ekonomi ditekan gitu, pasar ditekan supaya lebih ini down gitu kan. Tapi belum cukup maksimal gitu ya. Nah, jadi karena mereka nggak bisa kuasai ini supply ya kan, oil mereka nggak bisa kuasai ya kan, food supply chain gitu, yang mereka bisa lakukan demand, kenaikan suku bunga gitu kan, QE ya kan, yang begitu-gitu dapat mereka lakukan. Nah, tapi tidak maksimal gitu. Jadi maka dari tahun kemarin saya udah ingatkan, inflasi ini tidak seperti mereka katakan mereka bisa. Saya nggak yakin gitu ya. Justru saya pribadi kalau mereka bahas ini apakah soft landing, hard landing gitu kan, buat saya sebenarnya ini kondisi kalau begini terus ini nggak ada landingnya gitu. Justru collision itu tabrakan ya. Bisa aja tabrakan yang akhirnya market akan crash ya. Setelah itu market akan adaptasi, adjust. Yang ya nanti ke depannya 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu ini kan proses gitu ya. Itu akhirnya kita semua dengan market kehidupan ya adjust, akhirnya adaptasi dengan
kenaikan inflasi yang gagal ditekan, ya udah harus hidup begitu dengan biaya hidup lebih tinggi gitu, serba mahal gitu. Itu yang akan terjadi saya lihat ke depannya. Jadi saya pribadi walaupun mereka pakar bahas soft landing, hard landing ini itu, saya rasa justru nggak ada landing ini. Nggak landing, tabrakan, akhirnya terima keadaan. Terima keadaan, sesuaikan gitu, adaptasi. Itu yang saya perkirakan yang akan terjadi ke depannya gitu. Mas saya selalu ingatkan, saya wanti-wanti, hati-hati, saya masih takut market ada keras gitu. Kalau dengan kondisi gitu yang nggak bisa ini, bubble, ya, justru mulai bulan 3 ini udah harus hati-hati. Kapan kita nggak pernah tahu. Proses ini cepat atau lambat gitu. Yang intinya selalu saya ingatkan kalian, jangan takut juga. Cuma jangan terlalu agresif, jangan FOMO, mau beli dikejar, jangan. Justru kerja, siap-siapkan dana, ada bantingan, serok, cicil gitu. Karena jangan takut ini gitu ya. Kalau saya pribadi, saya punya analisa, andai kata pun nanti drop, selama Anda ada hold aset itu, nanti dia akan ngikut lagi inflasi ini, karena inflasi ini nggak akan ketekan gitu ya. Yang ada ujungnya nanti kita disuruh adaptasi, penyesuaian gitu dengan biaya hidup yang lebih tinggi, yang serba mahal. Karena jujur akhirnya mereka gagal nekan gitu. Mau tekan lagi udah nggak bisa, ekonomi udah berdarah-darah. Nanti ke depannya ya, boleh katakan kalau mereka mau ngakui mereka gagal, tapi biasanya mereka tidak akan ngaku gagal gitu ya. Akan cari narasi lain, bahasa yang lain gitu ya kan. Jadi ya begitulah, para politikus ini selalu nggak bisa dipegang bahasa mereka gitu ya, secara ini kondisi masih ada, tapi sekarang minim, susah cari yang bersih, bagus gitu, yang jujur ya. Jadi ya kita lihatlah ke depannya, nggak usah terlalu ambisi dengan kondisi saat ini. Jadi ini juga udah hari Sabtu, nanti kita juga lihat weekly-nya nutup besok, udah Minggu, terus Senin pagi nutup 27, pagi nutup 28, terus Rabu pagi tanggal 1 pagi monthly candle lagi ya. Jadi kita lihatlah ke depannya ini, paling nggak ini nanti weekly-nya nutup di mana gitu. Jadi santai aja lah. Kalau lihat kondisi ini kurang jalan gitu, stuck ini market, ya sulit mau scalping atau apa. Cuma ada satu, kalau kalian mau coba, tadi saya cek-cek itu Bryce ya, Bidger, Bryce itu kena banting, dia lagi mau ini karena dia tanggal 28 ada event, kayaknya dia rada lawan arus gitu. Jadi coba aja yang mau scalping, kalau gagal scalping bisa jadi swing gitu. Siapa tahu hari dia karena ini tadi ada bantingan agak ketekan harganya, tapi dia masih kuat bertahan, Bryce ya. Coba aja kalau ada yang tertarik gitu ya. Itu dicoba, misal andai kata scalpingnya nggak dapat, mungkin jadi swing, siapa tahu di tanggal 28 dia, karena ada burn ya. Selain burn dia ada ini kerja sama, join sama IMOV ya, IMOV itu ya. Tapi burnnya yang penting itu, makanya agak ini ya, cobalah. Andai kata ada yang tertarik mau scalping hari ini, kalau scalpingnya nggak ngangkat, gagal, jadikan swing gitu, Bryce, bisa jadi swing gitu ya. Karena saya lihat dia agak bisa lawan arus dengan ada bantingan semalam, dia nggak terlalu pengaruh, justru siapa tahu nanti, karena hari ini Sabtu, Minggu, Senin, Selasa burnnya ada 3 hari gitu. Siapa tahu disorong ke atas ya dapat lumayan. Coba kalau yang berminat ya. Itu aja, saya bukan financial advisor seperti biasa.
cuma analisa. Kalau ada yang mau ngikut, siapa tahu ada rezeki bareng, ya kan, dapat cuan, ya syukur gitu. Pengennya kan semua dapat cuan gitu, ya kan. Tapi ya tombol buy and sell di tangan Anda. Tentukan sendiri tanpa menyalahkan masing-masing. Jadi gitu aja di hari Sabtu ini. Enjoy weekend. Saya juga enjoy nonton pacuan kuda. Hobi saya nonton. Dulu suka gambling, sekarang enggak. Cuma karena masih seneng sama kuda ya. Jadi weekend ya pasti santai nonton gitu. Oke. Salam Syario dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.